Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali saya ucapkan teman-teman ya. Masih dalam antrian IPO Januari 2024 teman-teman. Kali ini kita akan bahas lagi satu IPO yang menurut saya menarik ya. Karena dari 8 saham IPO Januari 2024 ini merupakan IPO dengan valuasi harga termurah sementara teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi ya saham IPO dengan valuasi yang murah. Seperti itu teman-teman. Dan langsung saja kali ini kita akan membahas sebuah IPO di PT Multispunindo Jaya Tbk dengan kode saham MSJA teman-teman. Untuk sektornya itu ada di consumer non cyclical periode book building tanggal 18 sampai 21 Desember 2023. Tentang harga IPO ada di Rp250 sampai Rp350 per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 8.823.529 lot teman-teman. Nah, si MSJA ini teman-teman ya bisa dibilang sebagai perusahaan yang bagus dan bertaraf internasional ya, karena produk-produk yang dihasilkan itu juga dipasarkan ke luar negeri. Kemudian laporan keuangan dari MSJA ini memakai kurs mata uang dolar ya teman-teman, bukan memakai rupiah Indonesia. Seperti itu guys. Nah, MSJA ini juga melakukan inovasi teman-teman ya di pabriknya dengan memakai solar panel atau tenaga surya. Seperti itu guys. Kemudian secara singkat saya sampaikan bahwa underwriter yang akan mengawal MSJA ini cukup bagus ya teman-teman. Dan ini kurangnya hanyalah nggak ada bonus waran ya teman-teman. Ini mungkin kalau dikasih bonus waran IPO-nya akan jadi lebih menarik ya. Oke, semenarik apa IPO-nya MSJA, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, disclaimer video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut IPO-nya si MSJA ini atau tidak ya. Tidak ada ajakan, paksaan atau ancaman untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Oke, untuk profil singkatnya teman-teman ya, Perseroan merupakan salah satu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri nonwoven secara business to business atau B2B. Dengan memproduksi produk nonwoven sheet yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, meliputi pembalut wanita, popok bayi, masker, dan lainnya, hingga ke sektor konstruksi dan agrikultur ya teman-teman. Kemudian produk nonwoven yang dihasilkan memiliki standar tinggi bertaraf internasional sehingga memungkinkan Perseroan untuk mendistribusikan produk ke pasar nasional maupun mancanegara. Perseroan memiliki laboratorium penelitian in-house research dan development atau R&D dengan penerapan total quality management atau TQM di setiap lini produksi guna untuk memenuhi permintaan spesifik pasar terhadap produk MSJA. Perseroan memiliki 12 sektor lini produksi ya teman-teman. 9 diantaranya itu lini produksi spunbond, kemudian 3 lini meltbound, dan 1 lini needle punch dengan merek dagang Hijen teman-teman. Seperti itu adalah profil singkat dari MSJA ya. Oke, semenarik apa IPO-nya MSJA ini, langsung aja kita bahas di dalam prospektus dari PT Multispunindo Jaya Tbk. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat dulu di sini ada indikasi jadwal IPO akan memulai masa penawaran umum pada tanggal 3 sampai 8 Januari 2024 dan akan listing pada tanggal 10 Januari 2024 teman-teman. Nah, untuk di tanggal 10 Januari ya, itu akan ada 3 saham IPO yang akan listing bersamaan ya. Nah, rencananya jika tidak ada halangan itu akan ada MSJA, kemudian ada Akro, kemudian ada SMLE teman-teman yang akan listing bersamaan di tanggal 10 Januari 2024 nanti. Nah, underwriternya di sini ada 2 ya teman-teman, ada BRI Dana Reksa dan juga Reliant Sekuritas teman-teman ya. Nah, untuk kedua underwriter ini bisa dibilang jarang ya dalam mengawal saham IPO, dan untuk tahun ini saja bisa dihitung jari teman-teman ya untuk saham-saham yang dikawal oleh masing-masing sekuritas. Oke, kita bahas dulu dari BRI Dana Reksa ya. Terakhir yaitu mengawal saham IPO Aman Mineral teman-teman ya. Aman ini untuk momen IPO Hunter atau jangka pendek berhasil hijau ya teman-teman, memberikan kita cuan untuk yang ikut IPO-nya. Dan buat teman-teman yang masih
si nyimpen saham aman sampai sekarang itu juga cuan beggar ya, karena harganya terus naik ya. Sekarang ada di kisaran 6.400-an. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum aman dia mengawal saham IPO cuan ya. Nah, cuan ini saham dari Pak Prajogo Pangestu. Ini fenomenal banget di tahun 2023 teman-teman ya. Untuk IPO-nya cuan itu bagus juga kemarin ya, arah berhari-hari, kemudian sempat turun, kemudian digas lagi teman-teman sampai sekarang harga sahamnya cuan ini ada di 13 ribuan ya, dan sudah disuspend 3 atau 4 kali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih nyimpen juga saham IPO cuan ya, sekarang udah beggar banget nih ya. Modal 220.000 sekarang udah jadi sekitar 13 jutaan ya kalau beli 10 lot. Seperti itu teman-teman. Mengawal saham IPO NSSS. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. IPO-nya untuk momen jangka pendek atau IPO Hunter ini berhasil ngasih cuan juga. Nah, itu BRI Dana Reksa ya. Ketiganya tadi itu saham yang dikawalnya itu join ya dengan beberapa sekuritas. Nah, kita bahas selanjutnya adalah Reliant Sekuritas teman-teman. Nah, ini juga jarang ya dalam mengawal saham IPO. Terakhir dia mengawal saham IPO Humi guys. Humi ini berhasil 2 kali arah kalau nggak salah ya. 2 kali arah untuk si Humi. Ini menjadi underwriter tunggal ya teman-teman si Reliance. Nah, kemudian sebelum Humi dia mengawal saham IPO-nya Buah. Nah, Buah ini juga menjadi underwriter tunggal ya teman-teman. Dan untuk momen jangka pendek atau IPO Hunter dikasih cuan juga untuk IPO-nya Buah. Nah, Buah ini kalau teman-teman juga masih pegang dari IPO hingga sekarang harganya juga sudah naik tinggi ya, ada di kisaran 2000-an untuk si Buah ini. Nah, lebih lama lagi si Reliance mengawal saham IPO GTSI. Nah, GTSI ini masih kakak adik guys sama si Humi tadi ya yang pertama. Nah, cuman si GTSI kemarin ini jelek ya untuk momen IPO Hunternya. GTSI itu ARB berjilid-jilid teman-teman, dan sampai sekarang untuk GTSI itu di bawah 100 ya untuk harga sahamnya. Nah, itu adalah sekilas mengenai track record atau historis dari BRI Dana Reksa dan Reliant Sekuritas teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk riwayat singkat ya dari MSJA ini didirikan pada tanggal 7 Maret 1997 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, teman-teman ya. Nah, kita lanjut masuk di sini adalah struktur IPO-nya. Jadi sebanyak-banyaknya 882.352.900 lembar saham baru ya, teman-teman. Nah, ini beda dengan si Nice kemarin, teman-teman ya. Kalau Nice itu saham IPO-nya merupakan saham penjual. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa saham baru. Atau sebanyak-banyaknya 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal di Rp100, harga IPO-nya Rp250 sampai Rp350 per lembar saham, dengan jumlah emisi IPO sebanyak-banyaknya Rp308.823.515.000 teman-teman. Nah, ini untuk emisi dana IPO-nya cukup gede ya. Hampir mendekati Nice ya kan, Nice kemarin kisaran 500 sampai 600 miliar. Nah, ini lumayan gede juga teman-teman ya, 308 miliar rupiah untuk emisi dana IPO-nya. Oke teman-teman, kita lanjut melihat di sini adalah struktur permodalan atau para pemegang saham dari MSJA ya. Nah, ini pengendalinya adalah PT Maju Selaras Jaya Merta ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan nama-nama perorangan, ada Hari, Hartono, Lunardi, dan Sasongko. Seperti itu guys, disusul dengan masyarakat di paling bawah. Nah, kita lanjut mengenai penggunaan dana IPO ya teman-teman. Seluruh dana yang diperoleh dipotong dari biaya emisi akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan dalam bentuk belanja modal teman-teman ya, dengan rincian sebagai berikut. Yang A, sekitar 75% digunakan perseroan untuk membeli mesin SAP Seed beserta utilitasnya. Kemudian poin yang B, sekitar 25% akan digunakan perseroan untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi SAP Seed. Seperti itu. Kemudian penggunaan dana IPO yang kedua, sekitar 30% digunakan untuk modal kerja perseroan ya, seperti untuk pembelian bahan baku,
pembiayaan operasional, pembayaran gaji, marketing, dan lain-lain. Nah, kemudian penggunaan dana IPO yang ketiga, sekitar 30% akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman dari si MSJA, teman-teman ya. Nah, ini ada rincian teman-teman terkait keterangan hutangnya ya atau pinjaman banknya. Nah, di sini nilai yang dibayarkan dari hasil IPO ya teman-teman ada di segini ya, 46 miliar dan 14 miliar rupiah. Kemudian sisanya juga akan dibayarkan teman-teman 166.544.465 rupiah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung melihat di sini ada laporan keuangan dari MSJA ya teman-teman. Kita pantau dari jumlah asetnya dulu. Per tahun 2020 itu ada di 97 juta dolar. Sempat naik di 2021 111 juta dolar. 2022 99 juta dolar dan per 30 Juni 2023 terjadi penurunan lagi teman-teman. Ada di 91 juta dolar. Nah, kemudian kita pantau dari segi liabilitas atau jumlah hutangnya teman-teman per tahun 2020 ada di 36 juta dolar. 2021 ada di 41 juta dolar. 2022 ada di 30 juta dolar. Dan per 30 Juni 2023 itu menurun ya, untuk hutangnya ada di 27 juta dolar teman-teman. Kemudian kita pantau dari segi aset. Di sini teman-teman terpantau stabil ya. Per 2020 ada di 61 juta dolar, 2021 69 juta dolar ya. Kemudian 2022 68 juta dolar dan per 30 Juni 2023 itu ada di 64 juta dolar teman-teman. Jadi stabil di kisaran 60-an juta dolar untuk ekuitas dari si MSJA. Kemudian kita lihat di sini adalah kinerja keuangan dari MSJA ya teman-teman. Penjualannya ini terpantau naik dari 2020 ke 2022 ya. Kemudian laba bersihnya sedikit mengalami penurunan teman-teman dari tahun ke tahun ya. Ini adalah kinerja keuangan dari MSJA. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi dividen ya teman-teman. Jadi setelah penawaran umum, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan nilai sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun buku. Dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun buku 2024 guys. Nah, ini dividennya lumayan gede ya, ada di 50% dari laba. Nah, di sini juga ada keterangan mengenai lock up period teman-teman. Untuk pemegang saham lamanya ya, itu akan di lock up selama 8 bulan setelah MSJA listing ya. Nah, kemudian di sini Sasongko Basuki selaku pengendali perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan atau menjual kepemilikan sahamnya itu sekurang-kurangnya 1 tahun setelah MSJA ini listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ini adalah cakupan pasar internasional dari MSJA ya teman-teman. Ini ada banyak sekali negara-negara yang memakai produk-produk dari MSJA. Nah, sedangkan ini adalah cakupan pasar domestik atau pasar lokal ya dari MSJA teman-teman ya. Ini juga lumayan banyak teman-teman untuk pasar atau pelanggan dari si MSJA. Kemudian di sini ada informasi mengenai komitmen perseroan teman-teman terhadap lingkungan ya. Jadi perseroan ini melakukan instalasi solar panel untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari pemakaian berlebih terhadap listrik di pabrik perseroan. Nah, ini dia untuk solar panelnya teman-teman ya. Banyak juga ya teman-teman, setara dengan tenaga yang dibutuhkan untuk menerangi 408 rumah teman-teman. Wah, mantap ya teman-teman. Di sini juga dikatakan bahwa perseroan bertekad untuk terus melanjutkan komitmen terhadap lingkungan. Oke teman-teman, seperti biasa kita intip sedikit mengenai Dewan Komisaris dan Direksi dari MSJA ya. Nah, ini ada Bapak Lunardi Basuki selaku Komisaris Utama warga negara Indonesia berusia 56 tahun ya. Ini juga sebagai pemegang saham dari si MSJA. Kemudian ada Pardono warga negara Indonesia berusia 54 tahun selaku Komisaris Independen. Ada Bapak Hari Herjanto selaku komisaris ya.
warga negara Indonesia berusia 68 tahun. Nah, ini juga sebagai pemegang saham dari MSJA. Ada Sasongko Basuki, teman-teman, selaku Direktur Utama warga negara Indonesia berusia 54 tahun. Nah, ini juga sebagai pemegang saham dari MSJA. Kemudian ada Roslyn Octavia Basuki, teman-teman, warga negara Indonesia berusia 52 tahun sebagai direktur ya. Kemudian ada Takushi Ishimoto, teman-teman, warga negara Jepang bertindak sebagai direktur berusia 64 tahun. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa hubungan kekeluargaan ya di antara keluarga Basuki ya. Ada Lunardi, ada Sasongko, dan Roslyn Basuki merupakan saudara kandung, teman-teman. Nah, kemudian ini ada kita lihat dokumentasi pabriknya ya, untuk industri atau pembuatan dari non-woven sheet-nya, teman-teman. Nah, ini produk-produknya, teman-teman ya, yang sudah jadi itu bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk kain ya, ada yang berbentuk material non-woven seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga produk-produknya dari sektor spunbond ya, teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kita lihat adalah valuasi dari MSJA ya. Untuk potensi market cap itu ada di 1,5 sampai 2,1 triliun. Untuk price to sales-nya ada di 1,3 kali sampai 1,9 kali. Untuk price to earning ada di 16,4 sampai 23 kali. Dan PBV atau price to book value ada di 1,3 sampai 1,7 kali, teman-teman. Nah, ini adalah valuasi dari si MSJA. Oke, teman-teman, dari hasil pembahasan terkait IPO MSJA ya, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Yang pertama kita lihat dari segi prospek bisnis dan sektor usaha ya. Menurut saya MSJA ini menarik ya dan bagus ya, teman-teman, sektornya. Dia ini perusahaan internasional juga ya, karena banyak negara-negara yang menjadi sasaran pasar dari produk non-woven yang dibuat oleh MSJA. Dan menurut saya masih ada potensi untuk terus tumbuh di masa mendatang ya si MSJA ini. Kemudian kita pantau dari segi underwriter, teman-teman. Nah, untuk underwriternya bagus ya dalam mengawal saham IPO. Mudah-mudahan nanti si MSJA ini juga berhasil memberikan kita cuan untuk momen jangka pendek atau IPO hunter. Nah, kemudian dari segi penggunaan dana IPO, teman-teman ya, menurut saya ini lumayan bagus ya, teman-teman. Digunakan untuk belanja modal, kemudian modal kerja, dan ada sekitar 30% untuk penyelesaian pinjaman ya, seperti itu guys. Nah, kemudian dalam IPO ini tidak ada waran ya, teman-teman, hanya induknya saja yang ditawarkan. Kemudian perseroan berencanakan akan membagikan dividen 50% berdasarkan laba tahun 2024 yang akan dibagikan tahun 2025. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dari segi valuasi ya, teman-teman, IPO MSJA ini dijual ke masyarakat dengan valuasi yang murah ya, teman-teman. Kita lihat tadi PBV-nya masih 1 kali, teman-teman ya, dan PER-nya masih belasan kali ya, belum terlalu mahal. Ya, bisa dibilang murah ini untuk valuasi dari IPO-nya MSJA. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita terkait IPO MSJA ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kalau saya pribadi saya akan ikut untuk IPO-nya ini, si MSJA ini ya, teman-teman, dalam rangka nyari cuan, teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan, pastikan dengan profil resiko masing-masing ya. Oke, sampai bertemu kembali ke pembahasan IPO selanjutnya.